Yeah, we see past. And you know it's made in Malaysia. Yes. Yeah, we know, yeah. Past. No, Then you're that's not. talking about Bugatti. And then I thought, I saw the B and I thought, maybe it's a Bugatti. Ya, penjualan mobil Malaysia siap menyalip Indonesia didorong insentif pajak kendaraan yang masih berlangsung. Kenapa ya harga mobil listrik di negara Malaysia jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia? Apa nih yang menyebabkan? We bought me a Malaysian car and today after a few months of waiting it's finally ready to pick up. I can't wait. I'm so Pasukan pelajar universiti dari Malaysia yang bina sendiri kereta lumba mereka bukan setakat bina sendiri, malah berentap hingga ke Jepun. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Saya doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Nah, lagi-lagi membandingkan dan menyebut nama Malaysia. Oke, nah tajuknya macam ini. Malaysia beri intensif pajak mobil, penjualan bakal Nah, lagi-lagi nama Malaysia yang diambil ya. Hampir setiap hari mereka menyebut nama Malaysia. Rindulah tuh. Oke, so mungkin ya teman-teman jadikan motivasi lah daripada negara tetangga gitu ya. Tanya penjualannya bakal ungguli Indonesia. Oke, kita tonton dulu beritanya seperti apa, baru kita bahas video ini. Cum. Ya, penjualan mobil Malaysia siap menyalip Indonesia didorong insentif pajak kendaraan yang masih berlangsung sejak pandemi. Pada 2024, Malaysia mencatatkan penjualan sebesar 816.747 unit, hanya terpaut tipis dari Indonesia yang menjual 865.723 unit. Kebijakan pembebasan pajak di Malaysia sebesar 100% untuk mobil rakitan lokal dan 50% untuk impor belum dicabut sejak diterapkan pada tahun 2020. Insentif tersebut terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat dan membuat pasar otomotif tetap tumbuh. Sementara di Indonesia, insentif PPNBM hanya berlaku sementara hingga tahun 2022 dan kini justru dibebani pajak tambahan seperti Opsen PKB dan juga BBNKB. Kondisi ini membuat penjualan mobil di Indonesia terus menurun, bahkan diproyeksi menyentuh 815.000 unit pada 2025. Nah itu tadi beritanya cukup singkat ya. Tadi dia membahas tentang pajak intensif dan juga lebih ramai unit terjual kereta di Malaysia ini daripada di Indonesia. Kan seharusnya di Indonesia lah kan lebih ramai orangnya, mesti orang akan membeli kereta, mobil itu lebih banyak. Tapi sebaliknya ya di Malaysia itu lebih banyak ya. Itu kereta-kereta baru yang baru dibeli ya. Ini juga kata APRI katanya itu hari kereta di Malaysia yang lama-lama tak ada uang katanya untuk membeli yang baru. Tengok ini beritanya. Saya pun tak tahu dapat statement dari mana dia itu hari ya, mengatakan di Malaysia ini keretanya buru-buru sebabkan tak laku katanya kereta-kereta buatan Malaysia. Sembang-sembang kari je dia tuh kan. Padahal faktanya mereka sendiri, berita Indonesia sendiri yang sudah menjelaskan ya. Oke, kita misalnya saya waktu ke Malaysia itu mobil-mobilnya juga saya aneh. Di saat yang lain katakanlah infrastrukturnya bagus, tapi di Malaysia itu kok mobilnya jelek-jelek gitu ya. Kok mobilnya udah tua-tua gitu, terus mobilnya kok nggak ada mobil Toyota, Honda, bahkan kalau misalnya Toyota, Honda, apalagi Mercedes-Benz, BMW itu sultan buat mereka mah gitu. Nah buat kita mah yang namanya Mitsubishi, Toyota, Honda, Nissan, kemudian juga ada Ford, Chevrolet, itu biasa gitu. Biasa ya. Nah, beda dengan dulu. Indonesia saat ini sudah kaya-kaya. Nah, kalian makanya jangan bully lagi. Indonesia dulu dengan Indonesia sekarang udah jauh banget gitu. Udah jauh beda. Lihat aja mobil-mobilnya. Kan kalian di situ hanya Proton. Hanya mobil-mobil yang kalau di kita mah murahan gitu ya. Karena kenapa Proton di Indonesia itu nggak laku? Karena memang murahan gitu. Sedangkan orang Indonesia
jauh lebih mampu untuk beli yang mobil yang bagus. Bahkan Ferrari, Lamborghini, Hammer, limousine, Tesla laku di Indonesia gitu. Nah, itu tadi dikatakannya ya, dia tak pernah jumpa Toyota, BMW. Wow, ini tak buka mata ya. Tak ada katanya, tak pernah dia lihat. Kalau di Indonesia katanya Mitsubishi, karena tak ada buatan kita sendiri. SMK itu tak nampak, tak wujud di pasaran ya. Kalau di Malaysia, oke, ini pernah sempat juga heboh kan, katanya di Malaysia itu kereta buruk-buruk. Jangan salah ya kan, kereta mereka walaupun kalian lihat ada yang biasa saja ataupun terbilang cukup lama gitu ya, mereka hanya pakai itu. Contohnya mau dekat-dekat ya, ada orang tua makai masih, mereka pakai untuk, nah ada juga yang pakai untuk misalnya dia niaga tepi jalan, niaga pasar malam, pasar pagi, macam itu. Banyak angkel-angkel itu saya tengok juga sebenarnya kan. Tapi jangan salah, walaupun kereta mereka ada yang semacam itu, kereta lainnya di rumahnya lagi cantik juga. Jangan main-main. Kalau di Malaysia kalian nampak orang biasa saja, belum tentu dia itu miskin ya. Hati-hati. Tuh hari saya tengok uncle itu pakai kancil. Wah, di rumah dia itu ada Vilfire, ada Volvo. Jangan silap kan. We brought it. I drove this one, yeah. So. It's a media car. Media car. Yeah, we brought it. You brought. You. We. You drive. Yeah, he drive. You drive this. Yeah, you pass us today. Oh, okay. So when we drive, we don't the tuk-tuk. Okay, yeah, I saw the tuk-tuk on the other side. Yeah, that was us. Yeah, we see pass. And you know it's made in Malaysia. Yes. Before it's a before it. Yup. We talk to who stay in hotel. Oh, Who tell us. Pun tahu ya. You pass us today. We were in the tuk-tuks. Yeah, we just I saw you guys. I see you coming in mirror, and I went, What is that? it's a Bentley. It looked like a Bentley on the front, and then when you went past, no, Then you're that's not a talking to Bentley. Bugatti. And then I thought, I saw the B, and I thought, maybe it's a Bugatti. But no, I've never seen before. Yeah, never seen before. Yeah. I swap. I go You there. go tuk-tuk. Where you guys from? Different. Different. Yeah, UK mostly. UK, we live in France, Holland. England. It's good. It's good. This is made here, Kuala Lumpur, yeah? Yeah. The factory is. It's just like next to KL. Yeah. Okay, nice to meet you guys. Nice to see you We'll too. see you. If you see us, We come back and come back to us as well. Alright, cheers. Good night. Ternyata mereka pun tahu ya, Bufori ini adalah salah satu kereta buatan Malaysia yang ini agak mahal ya teman-teman nilainya. Wow, oke. Nah, ini mungkin orang-orang Konoha ini tak tahu kan bahwa wujudnya kereta Bufori ini. Kalian searching lah ya, mungkin kalian hanya tahu Proton, Peron 2 saja kan. Ini orang-orang luar negara mengetahuinya kan. Itu ya. Nah, bukannya sombong ya. Tapi ini adalah faktanya yang kalian ejek ya kan, hina. Sebenarnya orang yang menghina ini mereka iri tahu. Faham tak? Mereka mengata-ngatakan hal tersebut kepada orang lain, tapi di sisi lain dia tahu kekurangan dirinya sendiri. Tapi untuk menutupinya dia kata-katakanlah orang lain ataupun negara orang supaya menutupi kelemahan dia sendiri. Nah, hati-hati yang begitu ya. Tak payah ada iri hati, majukan negara sendiri. Nah, gitu ya, supaya dipandang orang. Jangan sampai menghina negara orang kan dengan kereta-kereta buruk. Padahal faktanya tak begitu. Kenapa ya harga mobil listrik di negara Malaysia jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia? Apa nih yang menyebabkan mereka lebih murah daripada di sini ya? Sebenarnya ya, pilihan mobil listrik di Indonesia ini sekarang sudah mulai beragam, jadi ada banyak banget. Namun sayangnya ya, kenapa harga mobil listrik di Indonesia ini tetap lebih mahal dibandingkan negara seperti Malaysia? Ambil contoh ya, kendaraan listrik premium seperti BMW ya. Di Malaysia tipe BMW iX yang seri xDrive 40 itu harganya sekitar 1,586 miliar. Sementara di Indonesia ini nih ya, mobil yang sama dijual dengan harga 2,367 miliar.
wow, terpautnya jauh banget ya. Itu terjadi karena perbedaan antara pajak di negara Malaysia dengan di Indonesia ya. Di Malaysia insentif pajaknya itu atau pemotongan pajaknya itu hampir 50% atau setengahnya gitu ya. Sementara kalau di Indonesia ini tidak, untuk kendaraan listrik itu belum ada potongan pajak sebesar 50% seperti di Malaysia. Makanya perbedaannya cukup tinggi nih antara harga di Malaysia dengan di Indonesia. Tapi insentif pajak itu adalah diberikan hanya untuk kendaraan listrik ya di Malaysia ya. Sementara untuk kendaraan konvensional seperti BBM begitu, enggak tuh. Makanya hampir sama tuh harga kendaraan BBM di Malaysia dengan di Indonesia. Tapi kendaraan listriknya beda banget harganya. Nah, gimana menurut teman-teman nih? Harga mobil listrik di Indonesia sebenarnya masih kemahalan nggak sih? Kasih komentar di bawah ya. Jangan lupa ya, follow dan share ke teman-teman kalian. We bought me a Malaysian car, and today, after a few months of waiting, it's finally ready to pick up. I can't wait. I'm super excited to show it to you. Malaysian car costed us about like $12,000. And if you ask me, does it worth it? Well, probably not. Vehicle costs in Malaysia is basically high because of the tax amount. All cars are pretty much cost more than they really worth. So one of the benefit of this car is that you can sell it pretty much fast because it's very popular. People love this car, trust it. And also the other benefit of this car is that it's very cheap to maintain. It's very easy to drive this car to home. So far, I'm really happy. It's super easy to park it in parkings. And I can't wait to do a lot of adventure with this car. Guys, gue mau kasih lihat kalian satu mobil nih guys. Lihat nih. Mobil apa nih guys? Tuh. Kalian lihat bentuknya. Ini mobil apa? Pasti harusnya kan kalian gak asing kan? Lihat bodinya. Nah. Ini tuh brand paling laku guys di negeri jiran ini guys. Ini nama brandnya tuh Pro 2. Jadi dia ada bikin yang model Avanza Xenia kayak gini. Terus gitu ada yang model Rasterios, namanya Arus. Yang ini gue lupa namanya apa. Coba kita intip dulu ke belakang. Ini namanya, wah nggak kelihatan guys, mesti dari sebelah sana. Terus dia ada yang kayak Agya Ayla, namanya Axia. Ada lagi yang model Sirion, dia namanya Myvi. Terus dia ada yang model Innova juga guys. Ini namanya apa tuh? Alza guys. Jadi ini bukan Avanza, bukan Xenia, tapi ini Alza. Terus dia masih banyak model-model lain yang dia contoh brand-brand yang udah ada. Nanti pas siangan kan gue pindah ke Kuala Lumpur nih. Ntar gue kasih lihat kalian deh mobil-mobil brand Pro 2 ini. Sayang banget dia nggak masuk ke Indonesia. Padahal tuh mobilnya menurut gue nyaman dan kedap. Kemarin gue udah naik satu SUV merek Proton. Wah itu nyaman banget guys. Dalamnya mirip GLE 450. Ntar kalau misalnya kita naik Grab dapat mobil itu lagi, nanti gue kasih lihat kalian guys. Oke? Thank you. Oke, nah selain Proton, mungkin orang Indonesia hanya tahu Proton saja kan, pernah sampai dipasarkan ke Indonesia. Nah di Malaysia ini ada satu lagi brandnya namanya Pero 2. Nah Pero 2 ini pun banyak jenis-jenisnya, contohnya Myvi, Asia, dan banyak lagi ya teman-teman. Oke, dah jangan salah ya, itu hari saya ada tontonkan orang Indonesia, dia tak pernah datang ke Malaysia, dia hanya tahu Proton adalah kereta nasional Malaysia gitu. Nah dia pikir kereta Proton itu ya kereta biasa-biasa saja ataupun ya murahan katanya gitu ya. Aduh, ini orang ya kan yang tidak tahu, hanya just mereka mengatakan saja Proton murahan seperti itu. Padahal kenyataannya orang-orang yang sudah datang ke sini mereka merasakan sendiri. Nah sudah tengok baru tahu, wow, macam contohnya kalau Proton X50, X70 ya, bukan biasa-biasa ya, harga pun 100.000 lebih juga. Nah itu ya, walaupun buatan nasional dan harganya terjangkau untuk rakyat Malaysia di sini, nah tapi dipastikan itu adalah berkualitas, berquality ya. Makanya rakyat itu percaya kalau misalnya kereta nggak berkualitas,
pastilah tak sampai dipasarkan, rakyat pun gak mau belinya kan, sampai tutup kilangnya pasti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada video terbaru saya jumpai, ada yang tekan kepada saya. Ini katanya tim University Malaysia buat sendiri kereta untuk racing di Jepun ya. Wow, oke, membanggakan ya. Oke, kita tonton dulu bagaimana videonya, langsung saja. Cium. Tahukah anda ada pasukan pelajar universiti dari Malaysia yang bina sendiri kereta lumba mereka? Bukan setakat bina sendiri, malah berentap hingga ke Jepun. Mari kita berkenalan dengan Putra Motorsport Team. Ini adalah kereta kategori Formula SAE. So, Formula SAE ini adalah salah satu kategori dalam Formula punya series di mana kita biasa dengar Formula 1, Formula 4. So, ini Formula SAE ini, beza dia daripada Formula 1 adalah kereta ni daripada belakang sampai ke depan, carbon fiber, chassis semua dibuat oleh student lah. Sepenuhnya daripada student. Kami mula daripada CAD modeling, lukisan kejuruteraan. Kami juga buat simulation dan kami juga fabricate kereta ni sendiri. Maksudnya daripada proses welding, machining dan carbon fiber punya layering semua kami buat sendiri daripada student UPM. Chassis datang ada beli ke macam mana? Chassis ni benda paling menarik lah saya nak cerita. So chassis ni besi yang kami guna untuk chassis adalah besi kami import daripada China. Kenapa kami import daripada China dan bukan beli daripada local market? Sebab chassis ni besi dia kami guna chromoly steel. Chromoly steel ni terkenal dengan ketahanan dan yang tinggi lah dan paling sesuai untuk buat kereta jenis kereta lumba macam SAE, go-kart sebab dia mempunyai yield strength yang tinggi dan juga dia ringan. So, kos kereta ni antara penyumbang terbesar kepada kos ini adalah chassisnya sendirilah. Berapa ribu? Kos untuk chassis, jangan terkejut tapi dekat 10,000 untuk chassis saja, untuk besi saja. Itu tak termasuk lagi dengan proses untuk welding dan kos untuk jig dia lah. Jadinya saya tunjuk nadi kereta ni dululah. So nadi kita adalah enjin daripada Yamaha MT-07. So jadinya kapasiti enjin ni adalah 700cc dan antara cabaran kejuruteraan yang kami lalui untuk bertanding dalam kompetisi SAE ini adalah, kalau korang boleh lihat, sini adalah dia punya intake system. So intake system ni, apa yang membuatkan kereta SAE ini unik adalah melalui cara pemikiran engineer tu untuk develop satu kereta mematuhi peraturan SAE lah. Jadinya kalau kita lihat sini, kalau geng-geng motor biasa tengok macam kita nak pakai throttle body besar, tapi kenapa kita letak restrictor kat belakang ni? Ini adalah antara syarat dia lah. Walaupun kapasiti enjin kita 700cc, kalau kita bertanding dengan kategori SAE lain yang cc yang lebih rendah, 500 atau 400, semua performance adalah lebih kurang sama. Sebabkan kita punya intake restrictor ni lah. Jadinya untuk drivetrain dia, kita tunjuk bahagian belakang kereta. Drivetrain kami menggunakan open differential. Jadinya kereta ni memang dilengkapi dengan differential lah. So model yang kami gunakan untuk differential ni adalah daripada Toyota Passo. Sama dengan drive shaft dia, cuma drive shaft ni kita custom untuk bagi dia punya jarak tu lebih kurang sama panjang lah. So kenapa kita maintain jarak drive shaft ni lebih kurang panjang? Sebab kita nak berikan power delivery tu sekata kepada kiri dan kanan tayar. Okay. Dan kita pergi pula kepada cooling system kita. Kami gunakan radiator standard MT-07, tapi kami ada buatkan sedikit upgrade lah kepada cooling system dia, lebih-lebih lagi kepada kipas radiatornya. Jadi kami tambahkan 2 lagi kipas, so total ada 3 kipas. Satu kipas MT-07 dan 2 kipas daripada Yamaha LC. Dan kalau kita cerita pasal cooling system ni, biasanya kalau motor dia akan, bila enjin cecah suhu sampai, untuk MT-07 103 baru kipas dia hidup. Tapi kami bypass sistem tu untuk menyejukkan kereta walaupun suhu baru saja 70. Kenapa kita buat macam ni? Sebab SAE kita tak dibenarkan untuk menggunakan apa-apa jenis coolant selain daripada air suling saja. Jadinya dekat dashboard kita ada kipas. Kalau kita nak tuning engine ataupun kereta tidak berada dalam keadaan bergerak, kita akan buka lah kipas tu supaya enjin tu sejuk untuk kita tuning. Okey. Selepas tu kita beralih kepada suspension dekat sini. Okey. Suspension ni, ini cerita kami yang paling menarik lah untuk kami kongsikan kepada semua orang. Kami adalah pasukan yang di bawah
sponsorship Kratos Motorsport. So jadinya sebab tu kami buka gerai, kami buka booth kami di sini di bawah payung Kratos Motorsport lah. Mereka ni yang telah menyumbang dari segi kepakaran serta spare part untuk melakukan suspension ni lah. Jadinya ini antara cabaran terbesar lah dalam kami untuk mereka bentuk sebuah kereta lumba. Suspension ni adalah sistem yang memegang kereta tu dekat atas jalan. Kalau suspension kita teruk, kereta kita handling pun teruk. Dan macam mana kita nak compete dengan handling yang teruk kalau sedangkan SAE ni semua berkenaan dengan handling. Okey? Jadinya spring kereta kami ni adalah custom. Memang custom daripada Kratos Suspension, iaitu spring daripada K-Tech lah. Kami custom menggunakan stiffness yang sangat keras lah. Kita boleh kata sangat keras sebab kereta ni berat. Kalau kita gunakan suspension motor macam biasa, kereta kita akan sangat atas jalan lah. Dan kereta ni pernah berlumba dekat 2 track di Jepun, Aichi Sky Expo, dan juga di Lita Datuk Sago untuk Formula Studio Malaysia. Dan pencapaian kereta ni adalah kami untuk Formula Studio Malaysia, kami berjaya mendapat tempat kedua untuk static event dan tempat 5 keseluruhan daripada keseluruhan event itulah. Dan untuk Jepun pula kami telah melepasi segala scrutineering atau kita panggil sebagai technical inspection lah secara mudahnya. Di mana technical inspection ini dia di kereta ini telah disemak dan diluluskan oleh engineer-engineer daripada syarikat-syarikat terbesar daripada Jepun seperti Toyota, Nissan dan Suzuki. Dan apabila mereka menginspek kereta ini, semua kategori lulus berkenaan dengan safety, berkenaan dengan pematuhan kepada peraturan SAE dan juga lebih-lebih lagi bahagian keselamatan lah. Driving experience kereta ni, sebelum saya naik menjadi ketua pasukan, saya selaku driver untuk competition di Formula SAE Jepun pada 2024. Apa saya boleh kata pasal kereta ni? Kena berani tekan minyak lah. Sebab kalau kita tekan sikit, walaupun sikit, kereta ni memang akan melompat ke depan. Kenapa? Sebab kita menggunakan final drive yang agak tinggi, iaitu sekitar 3.57. Jadinya sprocket kami saiz depan 14, belakang 50. Sprocket belakang custom sebab kita tak jumpa saiz yang begitu besar lah untuk enjin ni. Jadinya memang kereta ni bab acceleration cantik. 0 ke 100 meter dalam masa 4 saat saja. Kita cerita pula pasal aero package kereta ni. Segala daripada front wing ke rear wing. Biasa kita tengok macam spoiler semua ni lebih kepada macam aesthetic punya purpose. Macam kalau kita tengok car culture, kita letak spoiler macam nampak smart je. Tak. Kami untuk aero package, kami telah melakukan segala simulation untuk seperti computational fluid dynamics CFD, di mana kami ada model untuk lihat keberkesanan aero package ni. Dan kami ada cerita yang menarik lah untuk cerita pasal aero package ni. Betapa signifikannya function aero package ni. Masa kami bertanding di Formula Studio Malaysia, kami ada terlibat dalam kemalangan kecil di mana front wing kami patah. Dan apabila front wing tu patah, untuk next lap kami jalan tanpa front wing. Sebaik saja driver tu naik atas lita, first corner kita dah terbabas. Tanpa front wing tu memang kita tak dapat traction dekat tayar depan. Jadinya kami telah perbaiki front wing tu dan berlumba lagi sekali lah atas lap dekat Formula Studio Malaysia. Kita lihat kepada envelope lah. Kita lihat kepada dimension kereta dalam box tu. Selagi mana kita ikut dalam box tu, dan kita ada juga satu syarat antara clearance wing lah. Clearance tayar dengan front wing dan dimension. Dia lebih kepada dimension lah. Selagi mana kita ada dalam, kita kata sebuah kotak tu lah kan. Sebuah kotak template tu, kita okey je. Boleh pakai aero package. Jadi itulah dia Putra Motorsport Team dari UPM. Bagi sesiapa yang hendak memberi sokongan sama ada dalam bentuk kewangan, alat ganti, peralatan atau kepakaran, bolehlah berhubung terus dengan Putra Motorsport Team. PM mereka di Instagram dan juga boleh semak link dalam description.
tadi daripada University Malaysia ya, buat sendiri kereta untuk racing di Jepun. Oke, tahniah ya, doakan kejayaan mereka ya teman-teman. Wow, itulah ya, terbaik. Tadi pun penjelasannya sangat teliti ya. Nah tadi tuh, tapi yang bagusnya di Malaysia ini, nah ya, ada sponsor-sponsor juga, dan juga kerajaan di sini sangat mendukung, mensupport buatan-buatan anak-anak muda Malaysia ini. Nah itu yang terbaiknya ya, mesti ada support juga daripada negara, barulah boleh ke tingkat yang lebih lagi ke depannya. Oke teman-teman, seperti itulah tadi kira-kira videonya ya, mengenai otomotif, kereta. Kita mau beli mobil, kereta gitu kan, pikir-pikirkan, karena pajaknya itu yang cukup lumayan tinggi ya. Pemerintah banyak sekali mengambil keuntungan kan. Jadi itulah mungkin disebabkan kereta di Indonesia kurang diminati orang membelinya ya. Gitu teman-teman. Oke, so gitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar lain, boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. Oke teman-teman, see you on my next video. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bye.